8人の子供たちを未来に不安がある。そうか。よかった。Ya. Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, seperti biasa di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas anime lama sih, tapi sekarang season terbaru, yaitu anime action kesukaan kalian pada, yaitu anime yang berjudul Kimetsu no Yaiba, yang sekarang udah nyampe ke episode terbaru. Kimetsu no Yaiba udah hampir tamat, tapi kalian pada masih belum nonton, ya rugi dong. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru anime Kimetsu no Yaiba kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot langsung saja kita ke alur ceritanya. Slepeu. Terlihat Chuntaro yang terbang membawa surat, entah untuk siapa. Tanjiro yang berhasil mendorong batu besar, bahkan tanda merah di keningnya juga semakin berbentuk dengan sangat jelas. Teman-temannya pun terkejut dengan Tanjiro yang bisa menggerakkan batu tersebut. Di sini Tanjiro masih belum menyerah, dia terus berusaha untuk mendorong batu tersebut lebih jauh lagi. Sesuai dengan arahan Gyomei, mereka harus mendorong batu itu sejauh 1 atau kisaran berapa meter dah, gua juga nggak tahu, lupa. Melihat semangat Tanjiro, Inosuke tidak mau kalah dan juga mencoba mendorong batu tersebut. Alhasil Inosuke juga berhasil dong. Zenitsu sangat kesal karena cuma dirinya yang tersisa. Terus Chuntaro datang membawa surat untuk Zenitsu. Singkat waktu, di siang hari yang sangat panas, nampak jejak batu Tanjiro yang mana ternyata Tanjiro sudah berhasil mendorong batu tersebut sejauh 1 Meski senang, tapi secara nggak diduga dia tepar guys. Dia terkena dehidrasi sampai matanya mau keluar kayak gini. Buset. Tanjiro yang berharap akan ada yang membantunya. Secara nggak diduga ada seseorang yang menuangkan air tepat di atas mukanya, dan orang itu adalah Himejima Gyomei. Tanjiro yang kembali sehat walafiat. Di sini Gyomei masih saja menyiramnya pakai air. Gyomei bilang bahwa saat di desa penempat pedang, Tanjiro mengutamakan nyawa penduduk desa dibandingkan adiknya yang menjadi iblis. Itu adalah keputusan yang sangat benar. Tanjiro harus bangga atas tindakan yang dianggapnya benar. Tapi Tanjiro berkata bahwa Nezuko lah yang membuat keputusan, bukan dirinya. Tanjiro tak bisa memutuskan apa yang akan terjadi dan hampir membuat penduduk kehilangan nyawa. Jadi dia masih belum pantas untuk diakui. Gyomei yang merasa bahwa anak-anak itu selalu berbohong dan merupakan perwujudan dari keegoisan. Tapi seperti dugaannya, Tanjiro itu agak lain. Bahkan di sini dia sangat ngeyel agar si Gyomei itu tidak mengakuinya dengan mudah. Tapi di sini Gyomei tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Dia akan tetap mengakui Tanjiro. Gyomei lalu menceritakan kisahnya saat dulu dia membesarkan anak-anak yatim piatu di kuil. Suatu hari di kuil ada 9 anak yang dibesarkan oleh Gyomei. Mereka sangat senang karena hari ini mereka bisa makan makanan yang cukup enak lah ya, yang mana ikan itu diberikan oleh pedagang ikan asin secara gratis pada Gyomei. Bocil yang bernama Sayo lalu memberikan jatahnya pada Gyomei. Sayo ingin gurunya itu menjadi lebih besar lagi. Bener sih, ini mah kalau lawan iblis langsung tepar. Kurus banget ternyata si Gyomei ini guys. Setelah mereka makan dengan senang, terlihat di sini ada wajah anak yang sepertinya kayak familiar gitu guys. Tapi gua nggak mau ngejelasin karena next episode pastinya kalian juga bakal tahu.
Namun hingga suatu malam ada anak yang tak patuh aturan dan tidak pulang ke rumah saat larut malam hingga akhirnya ketemu dengan iblis. Bodohnya, demi menyelamatkan dirinya sendiri, bocah itu mengatakan ke iblis bahwa dia bisa melahap Gyomei dan bocah lainnya yang ada di kuil di wilayah tempat Gyomei tinggal. Legenda ancaman iblis sangat kental. 藤の花の香炉太郎は香炉の火鬼を招き入れた。 Di tengah semua orang yang tertidur, iblis muncul membuka pintu dan membuat salah satu bocah terbangun. Gyomei yang baru bangun langsung dikejutkan dengan 4 anak yang langsung terbunuh. Gyomei mencoba melindungi 4 anak yang tersisa, tapi 3 anak itu malah membangkang tidak menuruti kata-katanya. Alhasil mereka juga modar. Mereka meninggal dengan sangat mengenaskan. Gyomei kala itu yang memang kekurangan makan, kerempeng, ya pokoknya lemah banget dah guys. Dan fakta buruknya lagi, ternyata si Babang Habib ini tidak bisa melihat. Keren banget cuy. Nggak bisa lihat tapi bisa jadi Hashira, bahkan Hashira terkuat lagi. Lanjut, hanya Sayo yang tersisa yang mendengar omongan Gyomei. Dia menangis bersembunyi di belakangnya. Dengan itu Gyomei bertarung dengan keinginan untuk melindungi Sayo apapun yang terjadi. Gyomei memegang tangan iblis dengan sangat kuat, dan di sini kita tahu asal muasal tanda luka yang ada di dahi Gyomei. Itu berasal dari pertarungan kali ini, yang mana dahi Gyomei terkena goresan kuku sang iblis. Gyomei yang kurus krempeng ini ternyata cukup kuat guys, sampai bisa mencopot kedua tangan si iblis. Dan inilah yang terjadi. Malam itu, Gyomei kehilangan banyak hal. Dirinya terluka, tapi dia berhasil melindungi Sayo dengan mempertaruhkan nyawanya. Tapi tolilnya, si bocil laknat Sayo ini malah mengatakan hal yang melenceng kepada orang-orang yang datang ke TKP. Bocil laknat ini bilang bahwa Gyomei adalah monster yang membunuh semuanya. Kalau ketemu gua udah sepah dah lu dek. Ditolongin malah ngelunjak anjing. Sit lah. Tapi sebagai Habib yang taat agama, apalagi si bocil laknat itu masih berumur 4 tahun yang pastinya nggak tahu apa-apa. Menurut Gyomei, Sayo itu kebingungan untuk menjelaskan apa yang terjadi dan tak bisa disalahkan. Tapi meski begitu, Gyomei berharap setidaknya Sayo itu berterima kasih kek. Hanya dengan mendengar kata-kata itu saja udah menyelamatkan hidupnya. Akibat mulut si cecunguk Sayo itu, di sini Babang Gyomei dicebloskan ke penjara dengan tuduhan membunuh. Andai aja Ubuyashiki tidak menyelamatkannya, Gyomei pasti udah dieksekusi. Setelah semua kejadian tersebut, Gyomei selalu menaruh rasa curiga pada setiap bocil yang ada, bahkan termasuk Tanjiro. Tapi setelah melihat Tanjiro yang tak pernah lari dan tak memalingkan pandangannya, dan juga tak pernah bohong, merasa adanya perbedaan di dalam jiwa Tanjiro, Gyomei menganggap Tanjiro adalah anak yang spesial, enggak kayak si bocil laknat ini. Sebagai orang yang telah mengamati nilai orang-orang dengan mata jiwanya, Gyomei sangat yakin Tanjiro itu benar-benar berbeda. Singkat cerita, setelah Gyomei memutuskan bahwa Tanjiro telah lulus dari pelatihannya, setelah itu Tanjiro pergi makan bersama genya, yang mana Tanjiro tidak peduli dengan apa yang genya katakan tentang Gyomei. Bagi Tanjiro, Gyomei adalah orang yang baik. Gyomei berkata bahwa dia tidak menjadikan genya Suguko karena genya itu tidak punya bakat, tapi dia mengangkatnya menjadi murid saat merasakan bahwa genya telah memakan iblis. Gyomei juga memperkenalkan dirinya pada Kocho agar memeriksa kondisi fisik genya. Tapi Kocho selalu mengomelinya dan juga memberikan tatapan yang jijik. Terus Tanjiro bilang bahwa setelah makan dirinya akan pergi ke tempat Giyu. Tanjiro yang mengajak genya, tapi genya masih belum bisa menggerakkan batu sejauh 1 cho, jadi dia tetap berlatih bersama Gyomei. Inosuke yang mengejek genya karena tak bisa menggunakan teknik pernafasan. Alhasil mereka berdua yang sama-sama
sesama barbar pun begaduh. Tanjiro yang kesal pun langsung memegang Inosuke dan duduk di atas punggungnya. Di sisi lain, Zenitsu yang sedang bermeditasi di atas batu besar di tepi sungai. Tanjiro yang menghampirinya, yang mana Tanjiro pamit pergi ke tempat latihan berikutnya. Tapi dia sangat khawatir pada Zenitsu yang tidak pernah berbicara selama beberapa hari. Zenitsu bilang bahwa sekarang dirinya sudah menyadari sesuatu yang harus dirinya lakukan sekarang. Tanjiro yang ingin membantu, tapi Zenitsu menyuruh agar Tanjiro melakukan kewajibannya sendiri. Kayaknya kali ini Zenitsu agak tenang gitu guys, tidak barbar seperti biasanya. Tanjiro lalu pergi dan meletakkan ikannya di sana, yang mana sepertinya ada sesuatu hal yang harus Zenitsu lakukan setelah membaca surat yang dibawa oleh Juntaro. Singkat waktu, Tanjiro yang kebingungan mencari kediaman Tomioka Gyu. Namun secara nggak diduga, dia dikejutkan dengan adu mekanik antara Gyu versus Sanemi. Si Sanemi yang memang orangnya kelebihan darah, udah tahu pedangnya pada patah semua, malah mau adu mekanik pakai tangan kosong dong. Emang kalau nggak ribut bisa mati dah nih orang. Tanjiro lalu menghentikan adu mekanik mereka berdua. Hal itu membuat Sanemi semakin darah tinggi. Tolilnya Tanjiro malah mengira kalau mereka sedang rebutan Ohagi. Udah tahu Sanemi darah tinggi, malah semakin dibuat kesal anjir. Tanjiro bilang jika dirinya tahu bahwa Sanemi itu menyukai Ohagi karena selalu mencium aroma mochi dan pasta kacang merah dari mulutnya. Lebih kocaknya lagi, si Gyu ini malah percaya gitu dengan omongan Tanjiro. Tanjiro dan Gyu pun malah membahas makanan kesukaan Sanemi. Mendengar pembicaraan mereka berdua yang gak jelas di luar nalar, Sanemi tentu semakin kesal. Tanjiro yang baru bangun dari pingsannya akibat dihantam oleh Sanemi. Gyu bilang bahwa Sanemi marah dan pergi entah kemana. Tanjiro yang bertanya kenapa mereka berdua berkelahi. Gyu pun menjelaskan bahwa itu adalah latihan para pilar. Para pilar bertarung dengan pilar lainnya, ya layaknya adu mekanik gitu. Sepertinya Gyu berubah setelah dikasih siraman rohani oleh Tanjiro kala itu guys. Karena kali ini dia kayaknya lebih memperhatikan orang lain. Bahkan dia bersyukur bisa mengetahui makanan favorit Sanemi. Terlebih lagi mulai sekarang Gyu akan mencoba menyembunyikan Ohagi di bajunya dan memberikannya pada Sanemi setiap kali bertemu. Singkat waktu, di malam harinya Sanemi yang berjalan sendirian, yang mana dia kesal karena tidak menemukan teman-temannya. Karena ternyata dia itu berniat mau adu mekanik lagi dengan Obanai dan juga Muichiro. Tuh kan, emang bener kalau nggak bertarung si Sanemi ini bisa mati. Sitlah. Terus di tengah Sanemi yang kesal dengan Tanjiro karena telah merusak suasana latihannya bersama Gyu, secara tiba-tiba dia merasa ada orang yang menguntitnya. Sanemi lalu meremas sesuatu yang mana itu adalah bola mata yang bertuliskan angka 4. Nah, pastinya di sini kalian udah pada tahu lah ya, itu ulah siapa. Terus tak lama mata itu pudar perlahan dari genggaman Sanemi. Dan di sini Sanemi menyadari akan adanya penyusup di markas pasukan pembasmi iblis. Shin pindah ke kediaman Ubuyashiki, yang mana sang istri tengah merawat suaminya yang udah tidak berdaya itu. Sedangkan dari luar kediaman nampak seseorang yang melangkah menuju ke kediaman tersebut secara perlahan, yang pastinya orang itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kibutsuchi Muzan. Muzan perlahan berjalan melewati lorong menuju tempat di mana Ubuyashiki berada. Singkat cerita, setelah Muzan berada tepat di hadapan Ubuyashiki yang sakit bersama istrinya, bahkan di sini mereka juga sempat bertatap-tatapan.
Dan yaps, itulah akhir dari anime Kimetsu no Yaiba Hashirage Kohen episode ke-7. Sepertinya akhir dari segalanya akan tiba guys. Karena sekarang Muzan udah sampai di kediaman Ubuyashiki, yang pastinya perang besar akan terjadi. Kimetsu no Yaiba udah hampir tamat, tapi kalian juga masih belum nonton. Ya rugi dong. Buat yang penasaran makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selepeu.